akan mulia. Nah, ulama itu penerusnya Kanjeng Nabi. Kalau kita itu melayani ulama, melayani orang mulia, hidup kita dijamin pasti mulia. Ibu, gumai so. Lanjut. Saya udah capek ini. Lanjut. Yang ketiga, Sayyidatul Khadijah. Saya mau ceritain ke ibu satu kalimat yang membuat saya itu sampai detik ini terngiang-ngiang dengan kalimat itu. Pak, nih dengerin saya. Ini bukan hanya untuk perempuan tapi juga untuk laki. Ketika Nabi pulang ke rumah, Nabi ngelihat Sayyidatul Khadijah lagi menyusui Sayyidatul Fatimah. Cuma yang membuat Nabi kaget, ketika Sayyidatul Fatimah lagi nyusu, yang keluar dari payudaranya Sayyidatul Khadijah bukan lagi air susu, tapi sudah bercampur darah. Jadi yang diminum Sayyidatul Fatimah sudah bukan air susu murni, tapi sudah bercampur dengan darah. Rasulullah bilang begini, ya Khadijah, kamu adalah wanita yang kaya raya, tapi ketika kamu menikah dengan aku, ya Khadijah, dirimu, hartamu habis semuanya, hingga anakku Fatimah menyusu denganmu hanya tinggal darah. Pak, tahu jawabannya Sayyidatul Khadijah? Ini jawabannya Sayyidatul Khadijah. Ya Muhammad, ya Rasulullah, jangankan air susuku, andaikan aku mati, andaikan aku wafat, lalu engkau berdakwah, dan ternyata kau berdakwah ketemu sungai dan butuh jembatan, kau gali tulangku, kau pakai untuk jembatan agar kau bisa berdakwah. Dan andaikan aku wafat, andaikan aku meninggal dunia, lalu kau berdakwah ketemu sungai dan kau butuh sampan ataupun perahu, kau gali tulangku, kau pakai untuk sampan atau perahu. Kalau cuma harta kecil ya Muhammad, tulangku kalau perlu kau pakai untuk jembatan ataupun perahu. Itu Sayyidatul Khadijah. Saking cintanya kepada Rasulullah. Makanya ini jamaah duduk di sini, kalau benar duduknya itu tulus karena rindu kepada Rasulullah, karena cinta kepada Rasulullah, serendah apapun derajat kita, pasti orang yang beruntung. Ini saya mau baca syair, pasti pernah dengar syair itu. Ya ashiqal Mustafa, abshir binailil muna. Ya ashiqal Mustafa, abshir binailil muna. Qataraka kasus sofa, sofa, sofa. Mustafa, hai orang yang rindu kepada Rasulullah, abshir, bergembiralah kalian, binailil muna, sebab kalian mendapatkan apa yang kalian harapkan. Keinginan kalian bisa tercapai karena kalian itu rindu kepada Rasulullah. Qatraqa ka'sus sofa, piala kehormatan di bukit sofa telah terlihat terang benderang bercahaya.
wa taba wafdul hana, dan orang yang derajatnya paling rendah pun beruntung karena rindu kepada Rasulullah. Jadi kalau Anda ditutup karena rindu kepada Rasulullah, selama tidak syirik, sehebat apapun dosa kita, selama tidak syirik, insya Allah wasilah kerinduan kita kepada Rasulullah yang kita dapat cuma kabar gembira. Tanamkan rasa rindu yang luar biasa kepada Rasulullah. Sayyidatul Khadijah pengabdiannya luar biasa. Banyak ulama-ulama yang pengabdiannya luar biasa, bukan hanya ke Rasulullah, bahkan mereka berwasilah menjadikan istrinya Rasulullah saja sebagai perantara hajatnya dikabulkan oleh Allah. Saya kasih contoh. Ada ulama seorang aulia namanya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, seorang wali. Suatu saat beliau sedang sholat di Masjidil Haram. Ketika beliau lagi sholat di Masjidil Haram, ternyata beliau melihat imam Masjidil Haram, beliau lagi sholat Jumat. Ternyata tuh imam khutbahnya panjang, bacaan sholatnya pendek. Padahal kata Nabi, kalau kita sholat Jumat, yang bagus khutbahnya jangan panjang, tapi sholatnya yang panjang. Ini terbalik. Pas Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar radhiyallahu an lagi bermakmum sholat Jumat, dia lihat imam Masjidil Haram khutbahnya panjang, sholatnya pendek. Lanjut. Nyangin ngantuk. Saya tadi dijemput tidur. Tahu-tahu nyampe di rusun. Saya berpikir nih jangan-jangan supirnya wali, punya ilmu yang namanya toyul ardi, aji lipat bumi. Saya di kawasan Pulau Gadung melek, tahu-tahu nyampe rusun. Padahal tadi saya di kawasan Pulau Cekut, tahu-tahu melek rusun. Supirnya jangan-jangan punya aji lipat bumi. Tahu aji lipat bumi? Jadi pergi kemana aja dekat. Kayak Nabi Khidir tuh. Nabi Khidir itu kalau sholat nanti dari Masjidil Haram ke Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, ke Gunung Tursina, terus kemudian ke bentengnya yang dibuat oleh Raja Iskandar Dzulkarnain dalam satu hari. Misalnya subuh di Masjidil Haram, zuhurnya di Masjid Nabawi. Padahal dari Mekah Madinah berapa jam? Asarnya di Palestina, maghribnya di Gunung Tursina, sholat isyaknya di benteng yang didirikan oleh Raja Iskandar Dzulkarnain, yang bentengnya itu dipakai untuk menghalangi Jud dan Ma'jud, makhluk yang dari bumi lapisan pertama yang nanti nongolnya hari kiamat. Dan menurut cerita, Jud dan Ma'jud itu bisa keluar dari benteng yang dibikin oleh Raja Iskandar Dzulkarnain, menurut cerita, menurut sebagian ahli sejarah, gara-gara kalimat insya Allah. Hati-hati loh, jangan main-main dengan kalimat insya Allah. Ada orang ngaji di WA sama gurunya, malam ini ngaji, di hati ngerentek, insya Allah gue gak datang. Asli gak datang beneran. Apalagi bilangnya insya Allah, di hati bilang aja pura-pura sakit, langsung sakit bisa. Gara-gara kalimat insya. Karena kalimat insya Allah itu dipakai membuat sesuatu yang tidak terwujud bisa terwujud. Diterusin atau enggak ceritanya? Yang mau diterusin yang mana nih? Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar apa Jud dan Ma'jud? Tapi teringetin gua, kalau yang supir nggak usah dibahas lagi. Namanya Walianto.
Tadi apa? Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mukhtar. Lanjut cerita Jud dan mana duluan yang mau diceritain? Kamu lut gua atuh. Yang duluan yang mana? Anak-anak duluan mana? Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mukhtar apa Jud dan Ma'jud? Jud dan Ma'jud ditahan di bumi lapisan pertama menurut cerita, sebagian cerita. Kemudian ditutup dengan benteng yang dibuat oleh Raja Iskandar Dzulkarnain, yang bentengnya bercampur kuningan dan tembaga, dibikin sekuat mungkin. Setiap hari sampai detik ini, menurut cerita, Jud dan Ma'jud itu mantekin benteng itu, dilobangin di pahat. Toh, seharian dari pagi sampai malam. Toh. Siapa yang mantek tuh? Jud dan Ma'jud. Ini satu kaum namanya Jud, yang satu lagi namanya apa? Ma'jud. Jud dan Ma'jud mantek. Toh sampai malam. Belobang kecil. Tak, dunia kelihatan. Nah, udah kelihatan nih jadi. Kita istirahat dari pagi sampai malam mantek, dapat lobang selobang jarum kecil. Udah kita bobo. Mereka tidur. Besok pagi itu lobang yang ditandain ketutup lagi, dipantek lagi. Tok, kata bosnya Jud dan Ma'jud, pantek lagi. Tok, sampai malam belobang lagi. Kecil lobangnya. Ayo bobo, udah belobang. Pagi bangun ketutup lagi. Kata komandannya, pantek lagi. Tahan lagi. Tok. Saben dina. Tahu saben dina? Every day. Boleh yaum. Tiap hari. Tok. Pas malam tidur. Pagi ketutup lagi. Menurut cerita nih. Akhirnya kan komandannya kan pusing. Hayaya wae pantek belobang nutup maneng, tutup maneng. Nyong mumet sirai kia. Priben. Anak buahnya ngomong, "Dan, priben dan. Belobang dalu esok nutup. Dalu belobang esok nutup. Lah priben ye." Berarti Jud dan Ma'jud dari Tegal. Lanjut. Apa caranya komandane? Wes kesek sabar. Pancek maneng. Tok. Belobang lagi. Ayo bobo. Lah besok nutup maneng. Komandane kopiai miring. Mumet. Nyuruh anaknya bawa kenyang ke bendina. Mantaknya tembok. Wes belobang esoknya tutup. Lah kayak kenyang kayak kaki 5. Nggak lu buka esok tutup. Ini lagi ngapa? Bagaimana ini? Nih kalimatnya yang antik. Menurut cerita. Ngeguyu bocahnya. Mantek maneng. Nih lihat kalimatnya. Tok sampai malam. Belobang kecil. Ini komandannya pusing nih. Ini kayak bobok, kayak awaknya dewe turu kabeh, ngesok kayak ketutup maneng iki. Iki kepriben nyongke. Engko anake buahe nyong protes priben. Nyongke bose, nyong komandan. Anak buahnya mulai, "Dan gimana nih, Dan? Begadang kita nih, Dan nih. Minta nutup lagi." Nih kalimatnya yang keluar.
dari pimpinannya Jud dan Ma'jud. Ini kalimat. Hai prajuritku, sudah berabad-abad kita lobangi ini tembok semenjak dari zaman Raja Iskandar Dzulqarnain. Berlobang tertutup, berlobang tertutup. Hari ini sudah berlobang. Ini mulutnya ngomong apa? Lihat, dengarkan. Insya Allah. Tuh kalimatnya. Insya Allah lobang ini tidak akan tertutup lagi. Dia nyebut kalimat apa? Yang artinya jika Allah anak buahnya tidur, tahu apa yang terjadi? Esok harinya lubang itu tidak tertutup. Karomah kalimat apa? Makanya tadi saya bilang, jangan sesekali kau berani permainkan kalimat insya Allah. Dari situlah esok harinya mereka bangun, mereka kaget. Lubang yang mereka lobangi, yang benteng, dinding kuat yang sudah berlubang, ternyata tidak lagi tertutup. Karena komandannya sempat mengatakan di saat itu, insya Allah lubang ini tidak akan lagi tertutup. Esoknya ternyata lubang itu tidak tertutup. Akhirnya seluruh prajurit Jud dan Ma'jud ngelobangin itu tembok sampai akhirnya datang yang disebut hari kiamat. Jud dan Ma'jud itu makhluk yang paling menyeramkan, sanggup makan manusia, makhluk paling kejam yang pernah ada di muka bumi. Dia sanggup menganiaya 1000 wanita sendirian, coba bayangkan. Dan dia benci dengan umat Islam. Sekarang kita bayangkan siapa yang siap menghadapi hari kiamat. Para ulama sendiri tidak ada yang mau dia hidup mengalami rasa pedihnya hari kiamat. Keluar Jud dan Ma'jud, makhluk dari lapisan bumi pertama, dibabat habis umat Islam sama dia. Yang anak kecil semua dibunuh semua oleh dia tanpa pilih kasih. Wanita hamil, orang tua, pemuda, pemudi, anak kecil, selama dia umatnya Nabi Muhammad, dibabat habis oleh Jud dan Ma'jud. Dan perlu diingat, dia membunuh satu persatu umat Islam, itu membunuh dengan cara membunuh yang pernah ada paling kejam di muka bumi. Cara membunuh yang paling kejam kita belum pernah melihat, tapi Jud dan Ma'jud mampu melakukan pembunuhan terkejam yang belum pernah ada di muka bumi. Hanya ada nanti pasukan yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihi salam disertai oleh Nabi Khidir alaihi salam yang akan menghancurkan pasukan Jud dan Ma'jud. Turun juga nanti Imam Mahdi, panglima perang. Bayangkan coba, orang seperti ini dibabat habis kejam oleh Jud dan Ma'jud, disobek, dimakan, anak kecil dianiaya luar biasa. Itu pedihnya hari kiamat. Itu ingat, hati-hati mengucapkan kalimat insya. Kalimat insya Allah ucapkan untuk sesuatu, diniatkan sebagai doa. Contoh, ibu punya suami lagi maklarin tanah. Pulang nih suami bawa sertifikat fotokopian. Istri nanya, gimana bang? Abang nyaloin tanah udah kejual belum? Dek, udah seminggu nih dek, belum ada yang beli. Harusnya istri ngomong, insya Allah bang kejual. Tuh, insya. Jangan heran nanti Anda sebagai suami bawa surat itu, bisa jadi tidak lama ada yang beli. Itulah hebatnya kalimat insya Allah. Kalau ibu ditanya, bu mau haji nggak? Insya Allah, gue yakin gue bisa haji. Nggak tutup kemungkinan nggak lama bisa berangkat ibadah haji. Jadi jadikan kalimat insya Allah sebagai jimat. Jangan masalah ngaji bilang insya Allah. Ibu, bapak, malam ini ngaji, insya Allah tak. Usnya hilang, cuma tak tuan. Insya Allah tak. Tapi giliran lu kebelet berak kagak pernah bilang insya Allah. Pak mau kemana pak? WC tak. Nggak pernah bilang insya Allah berak. Ayo hari bilang begitu.
Lu sama aja lu nggak pakai insya Allah. Giliran ngaji insya. Mana ada orang mau kamar mandi bilang insya Allah. Mau kemana? Mau pup insya Allah. Nggak ada. Ayo sekarang gue mau nanya nih sama jamaah. Ustadz Yusuf pegang mic sama panitia semua. Bapak-bapak, ibu-ibu dimohon jangan dulu bangkit dari tempat duduknya. Insya Allah ada snack. Ayo, pada kabur apa percaya? Nggak bakal percaya. Alah pakai insya Allah gitu doang. Giliran makanan aja lu nggak boleh. Jangan sesekali berani bermain-main dengan kalimat insya. Ketika Ustadz Yusuf ngundang saya, Buya minta di Marunda bla 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 bla, siap, doain gue sehat, dah gitu. Saya nggak bilang insya Allah kok, tapi bila Ustadz Yusuf tanya berapa amplopnya, insya Allah gede, malah nggak percaya saya. Giliran amplop insya, saya nggak pernah bilang di matanya Ustadz Yusuf. Ada saya bilang insya Allah, enggak. Saya bilang siap, doain gue supaya sehat. Karena saya yakin kalau buat agama insya Allah ada jalan. Alhamdulillah, saya ini sebenarnya lagi batuk-batuk. Tapi nggak tahu suara gue bisa teriak-teriak ketemu jamaah nih. Jangan-jangan lu semua wali ini. Tepuk tangan dulu kan. Ada burung dara. Ingat itu. Anda bisa jadi adalah para pecinta Rasulullah. Bayangkan dari jam berapa duduk. Nggak berpikir. Pokoknya tahunya gue datang acara maulidan. Ingin menunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah. Berarti Judan Majid sudah selesai. Berarti yang belum siapa? Tadi katanya mau 2 cerita. Waliyato udah lewat. Waliyato lagi. Udah lewat. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Jangankan cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarganya Rasulullah saja bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Suatu saat Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar radhiyallahu an, beliau sedang sholat Jumat di Masjidil Haram. Lalu dia melihat imam Masjidil Haram antik. Sholat Jumat khotbahnya panjang, sholatnya padahal Nabi anjurannya khotbahnya pendek, sholatnya Imam Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar tuh imam Masjidil Haram dikritik. Ternyata imamnya nggak terima dikritik, langsung imamnya manggil tentara, tangkap itu Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar berani mengkritik imam Masjidil Haram. Akhirnya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar karena mau ditangkap, lari beliau dari Masjidil Haram, nggak menuju kemana-mana, tapi menuju ke satu kuburan yang ada di Mekah, namanya kuburan Ma'la. Beliau ke Ma'la. Ma'la itu adalah satu kuburan, di situ ada makomnya Sayyidatul Khadijah, makomnya Sayyidina Qasim putra Rasulullah, banyak makamnya para aulia di Ma'la. Ketika Habib Ahmad bin Ahmad Al-Muhdar lari ke Ma'la, dia bingung mau kemana sampai di kuburan. Ingat, zaman dulu di Mekah dan Madinah kuburan itu punya ciri. Oh, kuburannya Sayyidatul Khadijah kubahnya seperti ini. Kuburannya Sayyidina Qasim kubahnya seperti ini. Kuburannya kalau di Madinah kuburannya Utsman bin Affan seperti ini radhiyallahu anhu. Kuburannya Sayyidatul Aisyah seperti ini. Dulu ketika Wahabi datang, itu kubah-kubah kuburan dihancurin, diratain, cuman dikasih batu-batu doang. Sehingga banyak yang nggak tahu mana kuburannya Sayyidina Utsman, mana kuburannya Sayyidatul Aisyah, mana kuburannya para wali dan seterusnya. Nah, waktu zamannya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, kuburannya Sayyidatul Khadijah masih ada apa? Kubahnya. Beliau dikejar tentara, lari ke kuburan Ma'la. Dia bingung, tiba-tiba pintu kuburannya Sayyidatul Khadijah terbuka sendiri. Habib
Ahmad bin Muhammad al-Muhdor masuk ke dalam kubahnya, kuburannya Sayyidatu Khadijah. Lalu pintunya nutup sendiri. Prak. Lalu sama tentara itu pintu kuburannya Sayyidatu Khadijah dibuka, nggak bisa-bisa. Karena ingin nangkap Habib Ahmad bin Muhammad al-Muhdor yang ngumpet di kuburannya Sayyidatu Khadijah. Mau dibuka nggak bisa. Akhirnya manggil juru kunci. Buka ini pintu. Akhirnya pintu itu dibuka secara paksa. Tentara masuk ke kuburannya Sayyidatu Khadijah. Habib Ahmad bin Muhammad al-Muhdor sudah hilang, nggak ada. Masuk ke kuburan Sayyidatu Khadijah, dikejar tentara. Pas tentaranya masuk nyari, ternyata Habib Ahmad bin Muhammad al-Muhdor sudah nggak ada di situ. Kenapa? Ternyata Habib Ahmad bin Muhammad al-Muhdor termasuk orang yang cinta kepada istrinya Rasulullah Sayyidatu Khadijah, termasuk orang yang memuliakan istrinya Rasulullah, orang yang menghormati istrinya Rasulullah Sayyidatu Khadijah. Sehingga beliau membuat satu syair yang terkenal sampai sekarang. Rasa rindu, rasa cinta yang luar biasa bukan hanya kepada Rasulullah, tapi juga kepada keluarganya Rasulullah, yaitu Sayyidatu Khadijah. Apa syairnya? Yatim Hadroh pasti tahu. Sa'duna fi dunya fawzuna fi bi Khadijatan kubra wa Fatimata Zahra bi Khadijatan kubra wa Fatimata Zahra. Sa'duna fi dunya, apa ngabu? Itu syair yang buat adalah Habib Ahmad bin Muhammad al-Muhdor. Beliau jadikan keberuntungan buat kami, kebahagiaan buat kami di dunia, keberuntungan buat kami di akhirat, sebab wasilah Sayyidatu Khadijah dan Sayyidah Fatimah. Tuh, jangankan cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarganya Rasulullah saja bisa jadi wasilah supaya hajat kita dikabulkan oleh Allah. Bahkan beliau Habib Ahmad bin Muhammad al-Muhdor untuk mendoakan umat Islam saja, dia jadikan Rasulullah dan Sayyidatu Khadijah sebagai wasilah supaya doa dia diijabah oleh Allah. Ini syairnya. Ya Muhaiminu ya salam, ya Muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Dia minta kepada Allah, ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin, selamatkanlah kami dan para orang-orang Islam, bin nabi khairil anam, sebab kemuliaan Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia, wa bi ummil mu'minin, dan sebab kemuliaan Sayyidatu Khadijah. Nggak apa-apa doa pakai begitu. Sore-sore ibu-ibu duduk, ya Muhaiminu ya salam, ya Muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam
wa bi ummil mu'minin. Itu doa. Syair itu yang mengubah adalah Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muqdor. Lalu apa hubungannya judul dengan acara maulid? Intinya satu sebelum saya tutup. Hanya satu yang saya mau sampaikan. Pewarisnya Nabi cuma satu. Ingat Bapak Ibu dengerin, pewarisnya Nabi cuma berapa? Satu. Siapa? Nabi sendiri yang bilang, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Berarti tidak ada derajat yang paling mulia setelah nabi, setelah sahabat, kecuali derajatnya para ulama. Kenapa? Karena justru ulama lah yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah untuk menjadi pewarisnya para nabi. Makanya dibilang tidak ada rutbah, tidak ada derajat paling tinggi kecuali derajatnya para ulama, karena dia ditunjuk oleh Nabi sebagai pewarisnya para nabi. Karena kita belum pernah ketemu Nabi Muhammad, ikutin ulama. Ikutin siapa? Ulama. Nah cuma dengerin, cuma ulama itu ada berapa anak-anak? Ada ulama benar, ada ulama enggak benar. Ada ulama benar, ada ulama enggak benar. Ikutin ulama yang benar, kata Nabi. Kalau kamu ngikutin ulama yang enggak benar, berarti sama saja kamu melangkahkan kaki menuju neraka. Ulama yang enggak benar cirinya apa? Kata Imam Ghazali, itu depannya ulama taruh dirham, taruh dinar. Kira-kira matanya hijau apa kagak? Kalau matanya hijau, berarti ulama nggak benar. Beda sama saya. Taruh duit di sini, kumpulin. Saya tidak akan terpengaruh sedikit pun. Itu duit saya bawa pulang. Nggak terpengaruh. Jadi kasih, bawa pulang. Saya ini bukan ulama mata duitan, tapi doyan duit. Beda. Kalau mata duitan ngeliat siapa juga duit. Kalau doyan duit ya, kalau nggak pakai duit, gue beli koko pakai apa? Beli nasi pakai apa? Jadi doyan duit nggak jadi masalah. Yang nggak boleh mata duit. Namanya orang doyan duit, tamu datang ngasih amplop 20 ribai, terima. Yang penting follow. Ngasih gocap, terima. Yang penting kan ngasih kagak minta. Beda kalau mata duitan. Kalau ulama mata duitan kemana aja minta, dimintain atu-atu. Minta duit, ini minta duit, minta sarung, minta ini. Dan ulama minta semua. Paham tidak? Ciri ulama yang tidak baik. Apalagi ciri ulama yang tidak baik, dia itu buka pengajian supaya jamaahnya banyak. Nih lihat nih, wah, biar lihat jamaah gue banyak. Jadi ngajar ngaji tujuannya biar jamaahnya banyak. Itu nggak boleh tuh. Kalau memang dia mau ngajar ngaji, niatnya nerusin perjuangan Rasulullah, memang balighu anni walau ayat, tujuannya memang dakwah, menyampaikan apa yang perlu disampaikan dari Quran, hadis, dan dari ilmunya para ulama. Bukan ingin banyak-banyakan jamaah. Ulama yang begitu jangan ikutin. Apalagi ulama yang jelek. Ketemu jamaah biar kelihatan alim. Biar orang tahu nih kalau ilmu gua tinggi. Biar orang tahu kalau ilmu gua apa? Tinggi. Biar orang tahu kalau gua alim nih, lihat nih, lu mau tahu? Nih gua alim nih, alim nih gua. Ulama yang kayak gini jangan diikuti. Berarti saya mau nanya, nyari ulama baik susah apa gampang? Susah. Nih contohnya nih ulama baik. Artinya dari tadi nggak ada yang muji. Lebih baik muji diri sendiri.
Nah terserah gua, mulut gua. Apa haknya? Tapi kalau jamaah bilang saya ulama jelek, suudzon lu berarti. Nah, begitu. Itu seperti itu. Tapi kalau sudah ngikut ulama yang baik, ingat dalam kitab Al-Hikam, mu'alifnya Ibnu Athaillah Sakandari, beliau orang Mesir, dalam kitab Al-Hikam disebutkan ulama yang baik adalah gerbang menuju Allah. Caranya Allah ingin menunjukkan kepada hambanya bahwa ente dekat dengan saya. Caranya Allah ingin menunjukkan kepada hamba bahwa Allah tuh ingin hamba itu dekat kepada Allah dengan cara Allah dekatkan hamba itu kepada orang-orang soleh. Itu kata Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu. Jadi kalau tiba-tiba hati kita kok senang dekat sama orang soleh, dekat sama orang alim, yakinkan dalam hati, berarti Allah ingin kita dekat kepada Allah. Ini ketemu kiai takut, oh kagak enak, takut disuruh ngepel. Ya, lu ngepel, senang lu disuruh kiai ngepel. Coba Imam Hasan Al-Basri bilang, usahakan hati lu, usahakan nama lu. Nih Imam Hasan Al-Basri, pembuka sufi pertama, seorang ulama yang lahir di rumahnya Rasulullah SAW. Imam Hasan Al-Basri bilang, usahakan nama lu itu tertulis di hatinya ulama. Usahakan nama lu tertulis di hatinya ulama, karena nanti ketika hari kiamat, ketika di padang mahsyar, kata Imam Hasan Al-Basri, Allah bukan lagi melihat ulama itu, tapi yang dilihat adalah hatinya ulama itu. Di situ ada siapa? Ketika ternyata di hati ulama itu tertulis namamu, maktubun ismak fi qalbi. Ketika nama lu tertulis di hatinya para ulama, ketika ulama itu masuk surga, kalian semua ikut masuk ke dalam surga. Dilihat sama Allah di padang mahsyar, hatinya ulama, iem, encok, yohe. Ditanya, ke siapa? Iki siapa? Iem, encok sama yohe. Ulama tuh bilang, itu adalah jamaah Marunda. Iya, yoi, encok, nama kok encok? Yohe, datang ketiga. Anak apa kenyong diundang? Jenengmu, ane nang hatine ulama si A. Lah masa iya? Ulama mah kenapa si Iem sering gawak kenyong nasi uduk. Dan si Uncuk nasi pecel. Yohe sering gawak kenyong kopi. Jadi nyong inget sama 3 orang ini deh. Iem, Cuk, Yohe, ini ulama masuk surga ikut. Oh, siapa yang nolak? Masuk. Padahal si Iem kalau ngaji tidur. Si Uncuk kalau ngaji terlambat. Si Yohe jarang ngaji, tapi senang bawain kopi ustadznya. Ini ngaji kagak, tidur kagak, kopi kagak, rokok kagak, ketemu tat, tak, udah gitu doang. Ingat itu, makanya kudu carmuk sama ulama. Gimana caranya nama Anda ada di hati saya? Kok saya lagi? Mau siapa lagi? Nggak mungkin dia. Pasti buka di sini. Oh, jamaah Marunda. Wah, kan begitu. Tuh ingat itu. Itu jelas dari Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri nggak mungkin bohong, karena Thariqah Al-Qadiriyah, Thariqah Syadziliyah, Thariqah Tijaniyah, Thariqah Khulwatiyah, Thariqah Tawusiyah, Thariqah Naqsyabandiyah, Thariqah Satariyah, semua thariqah yang ada di muka bumi hampir sama thariqahnya yang ngikutin Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ngikut Sayyidina Ali, Sayyidina Ali ngikut Rasulullah SAW. Generasi ketiga, tidak jauh dari Rasulullah. Beliau mendapatkan jubah thariqah dari Sayyidina Ali.
Makanya Syekh Qadir Jilani, Syekh Hasan Syadzili, semua ulama, bahkan Imam Ghazali, semua thariqahnya merujuknya kepada Imam Hasan Al-Basri. Jadi ingat pesannya beliau. Gimana caranya? Hati kita ada di hatinya seorang ulama. Cirinya gampang. Saya ceritakan, ini kisahnya Pak saya. Sehingga nama saya dikenal oleh ulama. Saya tuh kalau ke ulama ngasih amplop dulu baru ngobrol. Ingat ya? Ngasih amplop dulu baru Assalamualaikum Bi, Assalamualaikum Kiai Pak. Apa gitu? Apa ini gitu? Hadiah. Ulama sodako goblok tuh, emang ulama orang miskin. Hadiah. Nih Kiai. Apa tuh? Jadi pegangan amplopnya tebel atau enggak? Tebel, ngobrolnya banyak. Ajib. Gini Kiai, nyong kalau banyak belakang. Disambut baik. Kenapa awal datang goda nyenengin hatinya ulama? Nabi bilang afdalul a'mal idkhalus sururi fi qalbil mu'min. Nabi yang bilang amal ibadah yang paling utama adalah memasukkan rasa bahagia di hatinya orang beriman. Gua berusaha memasukkan rasa bahagia di hatinya para ulama. Beliau terima hati udah senang, ngobrol haji. Sampai akhirnya suatu ulama lagi ngajar ngaji ke jamaahnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kita. Itu cerita. Saya itu punya jamaah aneh. Asal ketemu saya ngasih amplop dulu baru ngobrol. Itu lama nggak nih. Kalau di ujung ada saya. Saya duduk. Gua nih jangan-jangan. Gua. Tapi benar nggak ya gua ya? Kan jamaah gue enak. Bingung. Itu orang luar biasa. Dipuji saya. Tapi saya nggak tahu saya atau bukan. Karena jamaahnya bang. Oh mantep. Lagi ngaji di situ. Itu luar biasa. Ketika saya tanya apa tujuannya, saya ingin Kiai senang sama saya, Kiai ridho dengan saya. Saya nggak bisa ngasih apapun, tapi saya coba ingin menyenangkan hatinya seorang Kiai dengan memberikan hadiah. Selesai. Wallahu a'lam bishawab. Pada salaman dong. Saya maju salaman. Ini ulamanya ngomong gini, dengerin. Nih. Saya salaman dong. Assalamualaikum Kiai. Lah ini boleh. Ini. Jadi nggak enak saya. Nyong ditunjuk nyong. Zaman, oh iya ternyata nggak enak. Apa nggak bahagia gitu? Daripada lu ditunjuk, ini setan nih, hati setan ini. Saya digituin, ya Allah bungahnya, bahagianya di hati. Asyik, bahagialah kamu, karena dipuji oleh orang soleh. Kalau engkau dipuji oleh orang soleh, berarti Rasulullah memuji diri. Tapi jika orang soleh benci kepadanya, bisa jadi Rasulullah benci kepada diri. Sehingga suatu saat saya ke tempat seorang habib. Assalamualaikum Bib. Ini habibnya bilang gitu. Waalaikumsalam nengok. Ridho. Dikenal nama gua, dikenal woi. Coba kalau yang datang saya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bambang, kacau tuh. Nama saya Ridho kapan datang? Ini dia. Ya Allah, lu dikenal lurah aja seneng lu. Apalagi dikenal pewaris nanti. Hati seneng ya Allah Gusti orang seperti saya. Cuma ingin ngalap berkah dari ulama, minta ridhonya ulama. Bahkan saya pulang dari Mesir. Hampir 10 tahun lebih saya gak ketemu guru saya, brewok saya panjangin. Penuh muka saya dengan brewok. Saya ke rumah guru saya. Assalamualaikum Kiai. Brewok. Kiai saya ngeliatin. Ridho. Begitu langsung. Padahal udahnya nyaman. Apa jawaban beliau? Dok, walaupun brewok kamu serumah, gue tetap kenal lu. Katanya. Ya. Walaupun brewoknya serumah. Seneng. Saya dulu nih maaf.
tapi jangan direkam, nggak boleh direkam kalau itu. Saya itu kalau ke Mbah Maimun lebaran, saya bingung. Oh, kowe apa nggak senang dikenal oleh putra-putra saya digendong oleh para ulama, digendong disenengin oleh para ulama. Ya Allah, saya ingin yusyarul mar'u ma'aman ahabba, kata Nabi. Orang bakal dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalian cinta kepada ulama, pasti, kata Nabi, kalian akan dikumpulkan bersama ulama. Tidak mungkin tidak. Dan Nabi Muhammad tidak akan pernah bohong. Tapi kalau kumpulnya sama Madonna, dikumpulin lo sama Madonna lo. Tapi kalau lu senangnya sama ulama, yusyarul mar'u, kata Nabi, yusyarul mar'u ma'aman ahabba, bakal dikumpulin bersama dengan orang yang dia cintai. Nggak usah khawatir, walaupun nih hamba koplak, gimana nggak koplak? Sholat zuhur niatnya subuh, pas baca qul ya kafirun berubah dia. Nih, qul ya kafirun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum ma'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma battum wa la antum ma'buduna ma a'bud wa la ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kemana-mana gitu. Ganti wal asri innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Hadro ring baca maulid kesurupan itu koplak, tapi ulama seneng. Gak apa-apa ulama tuh seneng sama kita karena gobloknya kita gak apa-apa. Gue tuh kalau ngeliat dia itu seneng. Orang ngaji paham, dia kagak paham sendirian tuh. Tapi setiap lebaran si goblok, gak apa-apa. Yang penting dikenal ulama. Gak apa-apa. Loh, saya itu dulu waktu mondok di Meranggen Futuhiyah. Ini kisahnya tak real, daripada gue nyeritain lu, mendingan gue nyeritain gue. Di lantai 2 itu, almarhum Kiai Ahmad Muthohar radhiyallahu anhu itu nggak boleh santri jemur cawat. You know cawat? You know cawat? Saya jemur, sengaja saya taruh. Beliau setiap jam 4 pagi jalan pakai tongkat bangunin santri, tangi. Naik lantai 2 ada sepuh, ngeliat di lantai 2 di pinggiran temboknya, ini cawetnya sopo? Ini cawetnya siapa? You know cawet? Oke. Santri ngomong, Mbah Yai itu cawetnya anak Jakarta nih. Saya lagi tidur. Diambil cawetnya. Nih ya, ini real kisahnya. Muka saya begini, tangi kan. Bangun lu pakai cawat saya begini. Bangun saya. Astagfirullah, hei Mbah Yai, di cawatmu kok. Apa yang terjadi? Lebaran. Biasa namanya santri lebaran sowan ke kiai. Tuh kiai duduk banyak jamaah ngobrol. Nggih, insyaallah. Jamaah doain. Ketemu saya sama kawan saya datang. Nih, kiainya apa ngeliat saya? Teman saya nanya, Mbah Yai kok guyu? Mbah Yai kok ketawa? Ingat cawetku. Bahayanya, saking inginnya dikenal oleh itu real. Sampai sebelum wafatnya, beliau panggil saya untuk menemui beliau saat sholat tahajud. Saya datang ke beliau duduk. Pripun Mbah Yai? Saya duduk gini. Dok, sampai ke ijazahi bismillahirrahmanirrahim. Saya dipanggil dari Jakarta ke Meranggen, cuma mau diijazahkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Lalu beliau bilang, dalu ini malam ini sampean berangkat ke Kadilan, ziarah ke makamnya Sunan Kalijaga. Sana ziarah. Tapi ada kabar apapun jangan balik. Ada kabar apapun jangan balik. Berangkat saya ke Kadilangi. Ketika saya berangkat ke Kadilangi, saya dapat telepon dari kawan saya, Kiai Ahmad Muthohar wafat ketika sedang tahajud.
Padahal saya baru ketemu ketika beliau sedang tahajud, ambruk meninggal. Saya yang saya pegang sampai sekarang, ya Allah Gusti, waktu diriku senang banget. Bahkan menjelang wafatnya saja, seorang ulama masih ingin ketemu saya. Guru saya Abdul Hakim bin K. Muslih Al-Maroki Meranggen. Sebelum wafatnya, saya ketemu beliau sedang sakit di atas kasur. Ngasih saya kue, ayo dok makan. Kamu habis ini mau kemana dok? Saya mau gini kiai, kesana. Tak ijazahkan ayat kursi. Selesai saya diajazahkan ayat kursi, nggak lama perjalanan ke Jakarta saya dapat informasi Abdul Hakim meninggal dunia. Senang banget hati saya. Sejelek-jeleknya saya masih bisa dikenal oleh ulama. Kenapa kita nggak berusaha orang seperti kita? Nggak ada jaminan sholat kita diterima oleh sholat kita itu menjadi penyebab kita masuk surga. Nggak ada jaminan puasa kita menjadi penyebab kita masuk surga. Ada satu kunci yang ditinggalkan sama Rasulullah. Aku tidak mewariskan apapun. Aku wariskan kalian ulama karena di situ ilmuku, Quran dan hadis ada di dirinya para ulama. Deketin mereka. Sayangin tuh para ulama. Tapi jangan salah pilih ulama. Pilih ulama yang benar. Cari benar-benar ulama. Insya Allah kalau ulama yang benar, yang diajari nama kita benar, insya Allah matinya kita itu enak. Ingat hadis Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang meniru gayanya suatu kaum, siapa orang yang meniru suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Saya ditanya, kenapa Buya pakai sarung? Saya bilang, karena guru-guruku yang alim semuanya pakai sarung. Sedangkan saya pakai sarung meniru gayanya orang-orang soleh. Saya punya guru orang-orang soleh senang pakai sarung. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru gayanya suatu kaum, maka dia termasuk golongannya. Hari ini kita maulid nggak ada lain karena meniru ulama-ulama zaman dahulu. Jadi nggak ada dosanya. Apa yang membuat dosa? Anda tiru gayanya orang soleh, insya Allah kita termasuk golongan orang-orang soleh. Hadisnya pegang, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, man tashabbaha biqaumin, dikata Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Siapa yang meniru gayanya suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Kalau yang ditiru gayanya orang kafir, na'udzubillah min dzalik, orang tersebut termasuk golongannya orang kafir. Tapi kalau diikuti gayanya orang soleh, lihatin gayanya orang soleh. Oh, orang soleh itu senang pakai wangi-wangian. Ikutin. Insya Allah kalau orang itu alim, apa yang dia lakukan, insya Allah mengikuti gayanya Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Udah jangan diterusin, gue mau ngopi karena tadi baru nyusu, tinggal mau ngopi. Apa yang ngeliatin gue? Gue mau tutup, lu pototin. Kalau ada salah kata, salah ucap, gue minta dibukain pintu maaf. Ilmu yang saya sampaikan paham gak paham, bodoh karena tugas saya yang penting nyampein. Keluar diri yang bodoh, dia kebanyakan ilmunya pusing. Nggak apa-apa gila ilmu, nggak apa-apa. Gue yakin yang diingat cuma satu. Maning, bolong ketutup. Paling dikit itu meluk dah. Juga mak, yang lainnya gue lupa tadi itu siapa Nusaibah apa Sincup apa siapa gue lupa. Insya Allah nggak jadi masalah. Anda adalah orang yang cinta dan rindu kepada Rasulullah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Doa. Tadi ya Muhaimin apa lapangnya? Enggak. Apa lapangnya? Bapak-bapak? Enggak. Kita doa aja minta sama Allah ya, supaya kita ini termasuk orang yang selamat dunia akhirat. Kita, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, anak turun kita, tetangga kita, kerabat kita, termasuk orang yang selalu diberi keselamatan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Selalu mendapatkan rahmatnya Allah di dunia dan di akhirat. Selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Selalu mendapatkan ridhonya Allah di dunia dan di akhirat. Hidupnya bahagia dunia akhirat.
mati husnul khotimah, masuk ke dalam surga, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diberi kesehatan lahir batin, dimasukkan golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang minal mutatahhirin, termasuk min ibadikas salihin, wa minal mukhlisin, wa minal muttaqin, wa min alil jannah, wa minal aghniyai fi dunya wal akhirah, wa minajin wa minas salimin fi dunya wal akhirah. Kabulkan hajat dan doa kami ya Allah, bisirri wa bi barakati wa bi wasilatil Fatihah. A'udzubillahi